Tes ya. Tes ya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya harapkan Saya harapkan suara saya cukup suara terdengar saya dengan cukup jelas, terdengar dengan jelas karena memang karena memang saya menggunakan saya VPS menggunakan untuk VPS merecord untuk ya. merecord ya. Jadi Jadi kadang-kadang memang kadang-kadang memang resikonya adalah resikonya adalah suaranya bisa suaranya jadi bisa jadi tidak tidak terdengar terdengar dengan jelas. dengan jelas. Oke. Oke, Nah, ya ini udah maksimal sih. masih. Ya. Ya, Jadi ini jadi ini adalah adalah pertemuan pertama pertemuan mata pertama kuliah mata sistem kuliah sistem kendali kendali cerdas ya. cerdas ya. Mungkin untuk namanya kita lihat Lihat presensinya dulu presensinya dulu ya. ya. Ini. Oke. Oke, Jadi jadi ini adalah pertemuan pertemuan pertama pertama kita kita di di semester semester ini, ini, dan dan diharapkan diharapkan nanti nanti bagi bagi yang yang mengikuti mengikuti perkuliahan perkuliahan offline live setelah setelah UTS UTS tetap ini tetap konsisten, konsisten karena karena kita memang akan kita akan membagi membagi dua dua perkuliahan perkuliahan kita, kita, yaitu yaitu perkuliahan perkuliahan online dan online dan offline. Dan offline. Dan untuk untuk perkuliahan perkuliahan offline offline itu akan itu akan diadakan diadakan setelah setelah UTS UTS ya. ya. Untuk Untuk perkuliahan perkuliahan offline offline itu itu diadakan diadakan setelah setelah UTS. UTS. Memang Memang satu satu kelas kelas maksimal maksimal 25, 25, cuma cuma saya saya di di sini sini melihat melihat pesertanya adalah pesertanya adalah 21, 21, jadi jadi nggak ada nggak ada masalah masalah dengan dengan jumlah jumlah maksimum maksimum mahasiswa mahasiswa ya. ya. Kalau Kalau misalkan misalkan kita kita melihat melihat atau atau meninjau mata meninjau mata kuliah ini, kuliah ini, mata mata kuliah kuliah ini ini sebenarnya sebenarnya bisa bisa dibagi dibagi menjadi menjadi dua dua bagian bagian besar. besar. Yang Yang pertama pertama adalah adalah tentang tentang logika atau logika atau kendali kendali fuzzy, fuzzy, dan yang dan kedua yang adalah kedua adalah tentang tentang artificial artificial neural neural network. network. Jadi Jadi materi sebelum UTS UTS itu itu adalah adalah tentang tentang fuzzy atau fuzzy atau kendali kendali fuzzy, fuzzy, di di mana mana untuk untuk kendali kendali fuzzy fuzzy ini ini sebenarnya sebenarnya kalau kalau kita kita lihat lihat cukup cukup sering sering atau atau diminati diminati bagi bagi kakak kakak kelas kelas kalian kalian yang yang mau mau apa namanya mau melakukan melakukan skripsi skripsi atau atau tugas tugas akhir akhir. ya. Ini Ini adalah adalah RPS RPS dari dari mata mata kuliah kuliah sistem sistem kendali kendali cerdas. cerdas. Jadi Jadi ini ini ada ada dua dua capaian capaian pembelajaran pembelajaran lulusan lulusan yang yang selalu selalu sama sama untuk untuk CPL CPL P4 P4 dan dan CPL CPL KK3. KK3. Untuk Untuk P4 P4 itu itu menguasai menguasai dasar-dasar dasar-dasar teknik teknik kendali kendali serta serta aplikasinya aplikasinya dalam dalam analisis dan analisis dan perancangan perancangan sistem sistem kendali, kendali, termasuk termasuk penggunaan penggunaan paket-paket paket-paket perangkat perangkat lunak pendukung. pendukung. Ya, nanti Ya, kita nanti kita pakai pakai MATLAB MATLAB baik baik untuk untuk fuzzy fuzzy maupun maupun jaringan jaringan saraf saraf tiruan tiruan atau atau artificial artificial neural neural network. network. Sementara Sementara untuk untuk CPL CPL KK3 KK3 itu itu mampu mampu merancang merancang sistem sistem kendali kendali atau atau sistem sistem elektronika elektronika dengan dengan pendekatan pendekatan analitis analitis dan dan mempertimbangkan mempertimbangkan standar standar teknis, teknis, aspek aspek kinerja, kinerja, kehandalan, kehandalan, serta serta memperhatikan memperhatikan perkembangan perkembangan IoT. IoT. Ya. Nah, Nah, nanti berarti kita nanti kita sesuaikan sesuaikan dengan dengan CPMK. CPMK. Yang Yang pertama pertama ini ini sama sama dengan dengan CPL CPL P4, P4 dan dan CPMK CPMK 2 2 itu itu sama sama dengan dengan CPL CPL KK3 KK3 ya. ya. Nah, Nah, ini ini untuk untuk sub CPMK-nya CPMK-nya ada ada 4. 4. Yang Yang pertama pertama menganalisis dan memahami prinsip prinsip logika logika fuzzy. fuzzy. Terus Terus yang yang kedua, kedua, menghitung menghitung dan dan menganalisis menganalisis jaringan jaringan saraf saraf tiruan. tiruan. Yang Yang ketiga, ketiga, mampu mampu merancang merancang sistem sistem kendali kendali menggunakan menggunakan logika logika fuzzy. fuzzy. Dan yang Dan yang keempat, keempat, merancang perancang sistem sistem kendali kendali menggunakan menggunakan JST. JST. Ini Ini ada ada sub sub CPMK CPMK 1 1 di di CPMK CPMK 1, 1, sub sub CPMK CPMK 2 2 di di CMK CMK 1 1 juga, juga, sub sub CPMK CPMK 3 3 di di CPMK CPMK 2, 2, dan dan sub sub CPMK CPMK 4  4 di di CPMK CPMK 2. 2. Jadi Jadi ini ini sesuai sesuai dengan dengan deskripsinya, deskripsinya, ya kita belajar fuzzy dan artificial neural network. Ini adalah bahan kajiannya, materi pembelajarannya apa saja ya. Jadi ada pengertian, perbedaan sistem kendali cerdas dan konvensional ya, ya, yang
yang nanti akan kita pelajari bersama di pertemuan pertama ini. Terus ada pengertian dan penggunaan logika fuzzy, klasifikasi, rule dan defezifikasi, aplikasi logika fuzzy pada kendali, pengertian JST, feed forward, back propagation, JST sebagai algoritma prediksi, lalu contoh penggunaan JST pada sistem kendali. Oke. Untuk pustaka utamanya adalah Fuzzy Logic dan Fuzzy Control System dari Guanrong, dan untuk yang kedua adalah Neural Network and Deep Learning dari Nielsen. Ya, itu semua ada soft filenya, nanti saya share di LMS, tapi sekarang belum ya. Terus untuk pendukungnya Introduction to Neural Network, Urmai KAN. Ya, ini kita ngelihat, ya ini adalah, mungkin kita nggak perlu diskusikan semuanya. Ini minggu pesanan ke-1, dan perbedaan dengan kendali konvensional. Terus nanti ada prinsip logika fuzzy untuk minggu kedua, lalu hubungan relasi fuzzy, pemodelan, rancangan menggunakan Mamdani dan Sugino serta menggunakan MATLAB. Sementara untuk setelah UTS itu tentang artificial neural network, pengertiannya dulu, lalu feed forward, menghitungnya bagaimana, lalu backpropagation itu 2 kali pertemuan karena memang banyak yang harus dihitung di situ, lalu penggunaan ANN untuk prediksi dan neurofuzzy serta penggunaan MATLAB. Jadi itu kurang lebih materi yang akan disampaikan di semester ini, dan memang nanti kita berusaha untuk memperoleh capaian pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran dari prodi elektro, yaitu P4 dan KK3 ya. Jadi menguasai teknik kendali, aplikasi dan merancang, dan bisa menganalisisnya. Ini semua terkait dengan jaringan saraf tiruan dan juga fuzzy ya. Untuk pertemuan 16 pertemuan ya, untuk pertemuan 8 dan 16 itu adalah pertemuan UTS dan UAS. Nah ini adalah RPS ya, RPS dari sistem kendali cerdas. Nah, ini kontrak pembelajarannya nanti saya akan sampaikan, dan juga akan saya kirim ke grup ya. Nanti tolong ditandatangani saja. Jadi kurang lebih hampir sama dengan capaian pembelajaran, dengan kontrak pembelajaran mata kuliah yang lain ya. Jadi ini formatnya seperti ini, jadi masih mudah. Nanti tolong ditandatangani saja ya. Kalau dari segi konten sebenarnya ya sama saja. Oke, itu. Nah, itu adalah pembahasan terkait RPS dan juga kontrak pembelajaran ya. Nanti untuk komponen penilaian mungkin baru saya sampaikan minggu depan, karena memang saya harus susun sesuai dengan CPL-nya. Tapi kurang lebih hampir sama seperti tahun sebelumnya. Oke. Lalu kita sekarang akan masuk ke materi. Kadang-kadang Oke ya, sistem kendali cerdas pendahuluan, yaitu hubungannya dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi ini adalah topik yang memang sedang tren saat ini, yaitu kecerdasan buatan. Ya, karena apa? Karena memang kedepannya semuanya menggunakan AI. Ya, semuanya menggunakan
AI. Jadi Jadi tidak ada yang konvensional konvensional untuk untuk robot robot misalkan. misalkan. Kenapa? Kenapa? Karena Karena mendesain mendesain robot robot lebih mudah lebih mudah menggunakan menggunakan AI. AI. Ya secara Secara ini ya, secara secara prinsip prinsip ketika ketika kita kita ingin ingin membuat membuat robot yang robot yang canggih. canggih. Tapi kalau Tapi kalau robotnya robotnya simple, simple, robot robot yang yang sederhana sederhana ya ya mungkin belum mungkin sampai belum ke sampai sana. ke sana. Tapi Tapi ketika ketika kita kita mau mau membuat membuat robot yang robot canggih yang yang canggih yang bisa meniru bisa tindakan meniru manusia, tindakan ya manusia kita ya gunakan kita AI. gunakan AI. Kita nggak bisa Kita nggak bisa menggunakan menggunakan kontrol kontrol biasa, ya. ya Seperti itu. seperti itu. Ini Sekarang oke. oke, Ya, saya coba dulu. Ini outputnya kecil sekali soalnya. Oke. Oke, Ya, ya kayaknya masih kecil. Ya sudah, memang tidak bisa diperbesar lagi suaranya. Jadi, according to the Oxford and Penguin English Dictionaries, jadi intelligence itu artinya kemampuan untuk mengerti, ya, memberikan alasan, menerima, kecepatan dalam belajar, kewaspadaan, ya, mental awareness, ya, awareness itu, bagaimana cara kita melihat kondisi dan masing-masing hubungan, ya tentu saja pandai, informatif, dan memberikan berita yang sesuai. Jadi kita bisa lihat di sini apa sih intelligence atau kecerdasan. Kita bisa lihat dari manusia ini sendiri, ya. Manusia tuh bisa ngapain aja sih? Ya, kita bisa lihat dari sini berbagai aktivitas manusia itu semua menggunakan kecerdasan manusia yang dimilikinya. Ya, jadi manusia itu cerdas, memiliki kemampuan beradaptasi dan juga berinovasi dan juga tahu apa yang terbaik untuk dirinya, yaitu adalah manusia. Kita pengen mesin yang kita buat itu bisa seperti manusia, meniru tindakan manusia. Cuma memang kalau mesinnya kita berikan program if then biasa, ya sebenarnya yang mikir itu manusia, dia cuma menerima perintah kita. Tetapi dengan menggunakan AI atau kecerdasan buatan, itu yang mikir mesinnya. Manusia memberikan semacam wadah atau algoritma biar mesinnya bisa berpikir. Itu yang dimaksud dengan artificial intelligence. Jadi kalau kita program robot atau mikro atau PLC, ya itu belum bisa dikategorikan kecerdasan buatan, karena kita memberikan buah pikiran kita ke mesin, dan mesin melaksanakan pemikiran kita sesuai dengan program yang kita berikan. Oke. Nah, itu adalah artificial intelligence, ya. Jadi dia bisa berpikir, mengerti, mengenali, menerima, mengeneralisir, beradaptasi, belajar, dan juga membuat keputusan dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Ya. Apa arti dari artificial intelligence? Ya. Arti dari artificial intelligence itu adalah penggunaan mesin yang bisa meniru kecerdasan manusia dan juga membangun sistem yang mampu bertindak dan berpikir rasional layaknya manusia. Jadi kita juga udah bisa lihat dulu sistem komputer itu juga bisa berpikir seperti manusia dan mengalahkan manusia bermain catur. Ya, itu bisa dikategorikan sebagai artificial intelligence. Jadi si mesin itu terus bertelur
terus-menerus belajar berdasarkan informasi yang diperoleh setiap hari. Informasi yang dia peroleh setiap hari digunakan untuk mengupdate pengetahuan dasarnya, dan dari update-nya itu dia belajar untuk melakukan optimasi. Itu adalah artificial intelligence atau AI. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini ya, bagaimana cara kita mendesain kecerdasan atau how do we design intelligence. Pertama adalah mempelajari model biologi. Jadi neural network itu kan sebenarnya model dari jaringan saraf tiruan. Genetik algoritma itu juga model dari bagaimana genetik itu diturunkan. Artificial life atau kehidupan buatan, perhitungan DNA, quantum computing, robotik, dan lain-lain. Jadi itu adalah cara pertama, yaitu mempelajari model biologi. Ya. Yang kedua adalah mempelajari fenomena atau common sense, atau cara kita memberikan alasan, cara kita memprediksi, mengobservasi, dan mengambil kesimpulan. Itu bisa dinyatakan dengan fuzzy logic, expert system, search teknik, dan lain-lain. Ya, itu dengan cara kita mempelajari fenomena, ya, dengan mempelajari fenomena. Jadi kita bisa mempelajari model biologinya atau mempelajari fenomenanya. Yaitu terus yang ketiga adalah kebutuhan membangun model logika atau matematika berdasarkan model biologi atau fenomena. Nah, sekarang kita lihat apa sih beda dari intelligent control dan classical control. Ya, jadi sebelumnya yang kita pelajari itu adalah classical control atau kendali konvensional, kendali standar, kendali dasar. Ya, jadi pengontrolan PID, lalu kemarin kita juga sudah belajar sistem kendali diskrit dan sistem kendali kontinu. Itu masih bisa dikategorikan sebagai classical control. Ya. Jadi kalau kita lihat secara konsep atau dasar dari pemikirannya, kalau classical control itu dia menggunakan model matematis. Ya, kemarin kita sudah belajar pemodelan sistem, ya, pemodelan rangkaian, pemodelan sistem mekanik, fluida, dan lain-lain. Ya, kita harus memodelkan semua itu menjadi persamaan matematika. Ya. Jadi kita harus mendesain model tersebut menjadi persamaan matematika. Sementara untuk untuk intelligent control itu kita menggunakan model juga, tetapi berdasarkan persamaan input dan bagaimana kelakuan dari modelnya tadi. Ya, jadi kita tidak perlu menguraikan persamaan matematika dan fisikanya, tetapi kita melihat bagaimana kelakuan dari sistem, ya, kelakuan dari sistem, dan kita berusaha mencari model dari kelakuan sistem tadi. Ya, jadi kalau classical control modelnya dihitung secara detail menggunakan persamaan matematika dan fisika. Sementara untuk intelligent control, ya, kita memberikan input, melihat output, dan dari persamaan atau dari hubungan input output tadi kita mencari modelnya. Itu secara konsep, ya, secara konsep. Kalau dari karakteristiknya, ya, kalau untuk classical control itu kita harus tahu informasi terkait dengan dinamika sistemnya. Dan itu memang cocok untuk model yang masih simple atau mudah, ya, model yang simple atau mudah. Ya.
Sementara untuk intelligent control itu kita nggak harus tahu bagaimana dinamika sistem dan kondisinya, dan tentu saja jelas cocok untuk sistem yang kompleks. Sistem yang kompleks. Jadi contoh metodenya itu ada open loop system, closed loop system, atau sistem modeling ya untuk metodenya. Kalau open loop paling cuma on off biasa, atau apa namanya ya cuma sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Sementara kalau closed loop itu kita bisa menggunakan PID atau model-model pengendali konvensional lainnya. Ya, sementara kalau intelligent control itu kita bisa menggunakan logika fuzzy, artificial neural network, genetic algoritma, support vector machine, swarm intelligence, atau particle intelligence. Ya. Itu adalah intelligent control. Ya. Jadi kalau misalkan apa namanya classical control itu dari softwarenya itu lalu kita desain itu menghasilkan kecerdasan, maka kalau intelligent control itu kita mendesain dulu, baru kita dapat dari hasil desainnya itu adalah software yang bisa dikategorikan mengaplikasikan kecerdasan. Ya. Nah, hal yang harus dipelajari sebelum mempelajari kecerdasan buatan, yang pertama kemampuan matematika. Ya, bisa jadi kemampuan matematika dan statistik juga ya. Matematikanya di sini terkait statistika. Ya, karena kita ingin memodelkan bagaimana distribusi dari tindakan suatu piranti. Ya. Piranti ini memiliki kemungkinan untuk bertindak sesuai dengan input yang diberikan sebelumnya, dan input dan outputnya itu adalah berupa kemungkinan apa yang mau dia lakukan ya, sehingga dari situ dia bisa mengoptimasi berdasarkan masukan sebelumnya. Lalu adalah kemampuan programming ya, lalu ada discrete time system ya, discrete time system, lalu beberapa aspek terkait pengetahuan sistem biologi ya, kayak neural network. Memang sebenarnya tidak perlu tahu secara detail bagaimana masing-masing saraf atau neuron itu terhubung di tubuh manusia, tapi paling tidak dari prinsip kerjanya kita bisa membayangkan bagaimana artificial neural network itu bekerja. Oke. Oke. Ya. Nah. Oke. Kita lanjut. Di mana AI diaplikasikan? Ya. Jika ada banyak data. AI itu kuncinya adalah data. Kalau datanya terlalu kecil atau terlalu sedikit, ya itu nggak cocok diaplikasikan. Karena AI itu belajar dari data yang diberikan. Semakin banyak data yang diberikan, itu ada kemungkinan si AI itu makin pintar, ya, sama seperti manusia. Kalau banyak membaca, itu kan makin pintar. Kalau AI-nya itu dia banyak informasi yang diberikan ke dia makin pintar. Ya. Jadi kalau AI-nya cuma dikasih data sedikit, dari mana dia belajar ya? Itu AI. Terus kalau di di kendali konvensional biasa itu banyak sekali prosedurnya, maka AI bisa langsung diaplikasikan. Contoh yang paling simpel itu adalah robot. Robot berjalan atau bertindak seperti manusia. Kalau kendali konvensional, kita harus membuat program yang begitu banyak, terdiri dari berbagai kemungkinan. If this then that, if this then that, if this then that. Itu ada terlalu banyak. Dan kalau ada kondisi baru, si mesinnya nggak bisa belajar kalau pakai kendali konvensional. Tapi dengan menggunakan AI, si mesinnya bisa belajar seiring dengan berjalannya waktu. Jadi itu kalau terlalu banyak prosedur. Lalu memungkinkan optimisasi. Optimisasi ini maksudnya apa? Perbaikan yang berkelanjutan.
Artinya kalau robotnya jalan jatuh-jatuh terus, ya, tapi dengan menggunakan optimisasi, jalannya makin lama makin bagus, makin lancar, dan makin kencang. Ya, tapi kalau dari awal tidak memungkinkan jalannya bagus, ya itu kita nggak bisa pakai AI. Lalu kemampuan distribusi paralel, ya, berpikir bercabang, ya, jadi tidak hanya serial saja, mengambil keputusan berdasarkan masukan-masukan sebelumnya. Pengambilan keputusan ini tentu saja diharapkan memberikan efek terbaik, dan jika teknik konvensional yang digunakan terlalu complicated. Jadi ini kapan kita menggunakan AI? Yang ingin saya tekankan di sini adalah memang bahwa tidak semua kondisi membutuhkan AI. Nah, untuk sistem yang simple, yang sederhana itu nggak usah pakai AI. Sistem menyalakan AC otomatis nggak usah pakai AI. Sistem menghidupkan lampu otomatis tidak usah pakai AI. Ya, tapi kalau robot berjalan dan bertindak seperti manusia perlu pakai AI. Jadi kita memang perlu membedakan kapan AI itu diperlukan, kecerdasan buatan itu diperlukan atau tidak. Ya, ini juga selanjutnya tadi, kalau model matematikanya terlalu kompleks, ya kita pakai AI. Ya. Memang AI membutuhkan persamaan matematika juga, jelas, ya, tetapi karena prinsipnya adalah melihat dinamika sistem berdasarkan input dan kita lihat outputnya, ya secara umum ya memang bisa diaplikasikan untuk hal yang sangat kompleks. Kalau yang matematika kompleks yang asli untuk pemodelan, dia kan harus mencari persamaan fisis untuk setiap komponen. Dan itu bisa jadi sangat complicated. Lalu meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, meningkatkan performansi dan kehandalan. Tapi ada juga beberapa fakta yang perlu Anda ketahui, bahwa yang pertama, AI bukan solusi satu-satunya. Ada begitu banyak hal simple yang nggak butuh AI. Dan AI itu hanya bagian dari teknologi. Ya, jadi bukan pencipta teknologi itu sendiri. Dan digunakan untuk meningkatkan kinerja atau performansi. Dan kita juga harus tahu target operasinya itu apa saja. Jadi kita bisa melihat, ya, untuk intelligent system konsepnya. Jadi ada manusia, ya, dan dia memiliki dan mesinnya itu punya interface untuk melakukan interaksi dengan manusia. Ya, jadi ada intelligent man machine interface di sini. Lalu ada cognition, ya, pengenalan menggunakan algoritma. Lalu dia akan mengeksekusi pekerjaan-pekerjaan yang ada. Bisa jadi manusianya tidak memberikan dengan detail pekerjaannya apa, tapi mesin itu tahu bahwa itu harus dikerjakan sesuai dengan pandangan globalnya. Dan itu semua menggunakan perception atau sensor, bagaimana cara kita membaca kondisi di sekitar kita. Ya, dan untuk intelligent man machine interface-nya kita menggunakan expert system, yaitu fuzzy logic, neural network, genetic algoritma, dan lain-lain, ya, seperti ini. Jadi ini adalah beberapa pendekatannya. Ada expert system, fuzzy logic, genetic algoritma, swarm intelligence, N-colony, dan lain-lain, ya. Ini istilah-istilah dalam artificial intelligence, ya, untuk untuk beberapa pendekatannya. Nah, untuk expert system itu adalah cabang AI yang mencoba untuk meniru kelakuan manusia yang ahli, ya, expert atau ahli, terutama dalam pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Ya. Berdasarkan pengalaman.
di sini. Jadi expert system itu bisa support Pengambilan keputusan yang benar-benar menggantikannya, ya. ya. Dan Dan ini yang paling banyak digunakan digunakan dan dan sukses. sukses. Ya. Oke. Oke. Ya, Lalu ada rule rule based based expert expert system. system. Ya, Ya, jadi dia merepresentasikan aturan-aturan aturan-aturan secara secara serial. serial. Lalu ada Frame based system, itu itu merepresentasikan pemrograman object oriented. Ada hybrid system, ya. Jadi dia mengikut sertakan pengetahuan, ya, berdasarkan pendekatan sebelumnya. Model based system, ya, itu dia berdasarkan model yang menstimulasi struktur dan berfungsi pada sistemnya. Jadi bisa ada custom made-nya. Nah, Nah, ini tadi adalah expert system. Dan sekarang kita lihat untuk rule atau atau aturan. aturan. Ya. Jadi pengertian Pengertian rule pada AI AI atau atau artificial intelligence adalah merepresentasikan pengetahuan yang dapat didefinisikan sebagai struktur if then. Jadi Jadi rule memberikan aksi aksi untuk menyelesaikan permasalahan, mudah mudah dibuat dibuat dan dan dimengerti. dimengerti. Dan ini Ini bisa berisi dua bagian, antecedent, yaitu premis atau condition, dan dan bagian then disebut juga consequent consequent atau conclusion atau atau action. Ya. 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 Ini Ini contohnya ya. Jadi untuk hubungan, if the fuel tank is empty, then the car is dead, yaitu relation. Itu artinya hubungan. Ya. Tetapi untuk yang bersifat recommendation, itu contohnya, if the sea is very deep and the sky is cloudy and the forecast is danger, then the advice is do not go to the sea. Jadi itu adalah recommendation. Lalu ada directive. If I eat too much cakes, rendang, and the stomach is always aching, then the action is fasting in shower. Itu adalah directive. Jadi itu ada 3 prinsip rule, relation, recommendation, dan directive. Ini nanti akan banyak dipelajari di fuzzy. Ya. Nah, ini adalah fuzzy logic atau human reasoning process, atau bagaimana manusia mengambil kesimpulan dan alasan. Jadi fuzzy itu berbeda dari binary. Ya, kalau binary itu kan benar atau salah. Kalau nggak salah benar, kalau nggak benar salah. Ya. Ya, tapi kalau fuzzy bukan seperti itu. Dia itu mirip dengan kemungkinan atau probabilitas, tapi konsepnya sebenarnya berbeda. Kalau fuzzy itu adalah derajat kebenaran, kalau probabilitas adalah kemungkinan. Jadi sebelum elemen itu memiliki karakteristik lain atau bagian dari yang lain, tapi non fuzzy dan lebih bersifat pasti, ya, deterministik. Jadi ini contoh non fuzzy definition of small atau hal-hal yang dianggap kecil. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa untuk nilai kecil itu adalah nilai di bawah 5. 6 itu langsung dianggap besar. Ya. Kalau 4 itu langsung kecil. Jadi cuma dibagi 2, kecil dan besar. Tetapi kalau fuzzy definition untuk kecil itu ada derajatnya, ya. 4 itu agak kecil, 5 itu agak besar atau besar sedang, dan lain-lain. Jadi itu perbedaan dari non-fuzzy definition of small dan fuzzy definition of small. Jadi kita bisa lihat contoh-contoh lain, ya, ya, sesuatu yang gak bisa dikategorikan sebagai kalau nggak iya tidak. Misalkan apa namanya tadi, besar dan kecil.
kita nggak bisa kategorikan nilai di bawah tertentu kecil dan nilai di atas tertentu besar. Bisa jadi ada kategori agak besar, agak kecil, besar sedang, sedang kecil, dan lain-lain. Kayak suhu panas dingin, kita nggak bisa kategorikan suhu di atas 20 panas atau suhu 20 di bawah 20 derajat Celcius itu dingin. Yang bisa kita kategorikan adalah agak panas, panas sekali, benar-benar panas, agak dingin, dingin sekali, atau dingin sampai beku. Itu adalah cara manusia memproses, ya. Itu yang membedakan cara manusia memproses keadaan dengan mesin. Mesin itu lebih saklek, ya. Kalau nggak ini ya itu, kalau nggak itu ya ini. Kalau manusia dia lebih memiliki semacam pengetahuan untuk membedakan tanpa bersifat saklek, ya, artinya ada beberapa nilai yang nggak benar-benar seperti itu. Misalkan makanan juga, makanan ada yang enak, enak sekali, agak enak, atau nggak enak, benar-benar nggak enak, atau dan seterusnya. Jadi ya agak susah mengkategoriskan makanan benar-benar enak atau tidak. Nah, itu adalah fuzzy, ya. Jadi itu adalah metode pendekatan berdasarkan apa namanya? Berdasarkan metode tadi, ya, fuzzy. Dan ini juga pendekatan kecerdasan berdasarkan pengetahuan kita terkait biologi, yaitu artificial neural network. Ini adalah hubungannya, ya. Kita belum belajar detail di sini. Ya, jadi berfungsi sebagai aproksimator atau perkiraan untuk melihat hubungan input dan output. Di sini ada weights atau bobot, ya. Dan dia belajar untuk mempelajari fungsi apapun dengan cara melakukan update pada weight, ya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk artificial neural network. Di sini ini ada input, ada weights, ya, pembobotan, lalu ada perhitungan komputasinya berdasarkan nodes atau neuron yang ada, lalu akan berhubung ke output, ya. Lalu di sini ada 3 tipe dari industri, ya. Sourcing centric, lalu ada distribution centric, lalu ada middle, ya, centric. Kita bisa lihat di sini, ya. Untuk sourcing centric itu untuk membeli bahan pembeliannya itu 50%, produksinya 15%, distribusinya tinggal 5%. Kalau distribution centric itu 50% untuk distribusi, ya. Kalau misalkan manufaktur, goods manufaktur itu centric, itu produksinya yang 50%. Ya, kita bisa ngelihat, ya, dari industri-industri ini, ya, yang sourcing centric itu contohnya adalah high tech computer, ya, otomotif. Untuk manufaktur goods centric itu contohnya adalah aerospace, automotive system suppliers, heavy machinery and industrial equipment. Kalau distribution centric itu oil and gas, consumer electronic, dan food and beverage. Itu perbedaan dari industri yang ada, ya. Jadi kalau perusahaan yang bekerja di manufacturing itu contohnya automotive parts, high tech industry, planes, industrial equipment, EV equipment, and others. Nah, keuntungan menambahkan kecerdasan pada produk atau sistem adalah tentu saja performansinya akan lebih bagus, ya. Waktu hidupnya atau waktu produksinya atau waktu ketahanannya itu lebih lama, lebih reliable, lebih simple pengoperasiannya, lebih murah, lebih efisien, lebih bisa dioptimalkan, dan memiliki desain yang lebih simple, ya. Jadi itu adalah keuntungan menambahkan kecerdasan pada produk atau sistem, ya. Ini kita lihat, ya. Lalu apakah dibutuhkan kecerdasan buatan, ya? Ya, tentu saja jelas, karena industri membutuhkan untuk meningkatkan produksinya, meningkatkan juga kepuasan pelanggan, ya. Meningkatkan produk dari kehandalan produknya, ya.
meningkatkan kinerja atau performa dari produknya, meningkatkan fitur dari produknya. Ya kayak HP aja kan fiturnya makin lama makin banyak ya. Dan mungkin lama-lama dia juga bisa mengenali manusia yang berinteraksi dengan HP tadi. Ya. Lalu meningkatkan pembeda. Ya. Apa sih keunikan dari produknya, kelebihannya dibandingkan saingannya? Ya. Misalkan tiap vendor HP, ya, dia butuh fitur yang membedakan HP tersebut dengan saingannya. Ya. Jadi kita bisa lihat ya, buatan Jepang ya tahun 60 itu kan sampah ya, murah, kualitas rendah, cuma bisa niru teknologi rendahan. Ya, tahun 80-an udah berubah dia. Lebih bagus, lebih mahal, lebih jadi market leader dia. Lebih seimbang penjualannya, teknologinya juga lebih bagus dan penuh inovasi. Ya. Kita bisa lihat seperti ini. Ya, ini contoh-contoh produk yang membutuhkan kecerdasan buatan ya. Ini adalah ASIMO atau Advanced Step in Innovative Mobility. Ya, itu ada antena. Ya. Lalu ada baterainya untuk untuk memberikan suplai daya. Lalu ada gyri sensor measuring body angle, ya, sensor untuk mengukur berapa sudut dari tubuhnya. Ya. Lalu ada actuators and other peripheral system controlling leg movements, itu pakai AI. Ya, jadi pergerakan robotnya pakai AI, kakinya. Kenapa? Kalau nggak pakai AI terlalu banyak, terlalu kompleks. Ya, kakinya harus berjalan di kondisi ini, kondisi itu, kondisi A, B, C, hujan dan lain-lain, itu terlalu kompleks. Jadi biarkan si robot belajar berjalan sendiri. Itu biasanya kita menggunakan deep reinforcement learning. Ya. Lalu ada intelligent real time flexible walking, itu menggunakan AI juga. Ya, jadi ini adalah contoh robot yang berjalan dan menggunakan AI. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini the key features. Ya. Pada ASIMO itu mengikuti kemampuan untuk berkomunikasi, karena dia bisa mengenali pola. Ya, mengenali pola, dia bisa mengenali objek yang bergerak, mengenali suara, mengenali wajah, mengenali postur atau gesturnya, dan juga kondisi lingkungan. Ya. Jadi seperti ini. Jadi kayak ya udah kayak manusia. Ya, ini juga ada Mitsubishi Anavo Nova ya, robot yang menggunakan AI. Lalu ada Sony's Aibo, ini adalah robot hewan menggunakan AI. Lalu ada Fuji Hawk, ini human robot ya. Lalu ada Sony SDR, Sony Trip Robot, itu dia menggunakan aktuator yang kecil dan dia bisa mengintegrasikan dengan sensor gerak ya, kontrol pergerakan, dan menciptakan software untuk pergerakannya. Dan dia juga bisa menerima keadaan kondisi lingkungan secara real time dan banyak ya, artinya dia bisa menerima input dari begitu banyak kondisi lapangan dalam bersamaan dan dia bisa memproses semuanya. Ya, ini seperti ini spesifikasinya. Ada juga intelligent servo actuator seperti ini ya. Dia juga bisa mengenali wajah ya, mengekspresikan keadaan emosi ya dalam kondisinya. Ya, jadi kita bisa lihat untuk AI ini memang kalau elektro mungkin kaitannya dengan robot ya, karena robot itu bisa berjalan lebih cepat, gak gampang capek kalau melakukan pekerjaan yang berulang-ulang. Tapi memang nggak kreatif, nggak imajinatif, malah mungkin lebih brut, nggak aneh-aneh ya. Tapi memang ada concern juga kalau AI terlalu canggih, dia akan berpikir untuk meniadakan manusia atau menggantikan manusia dengan AI semua. Jadi perang AI dengan manusia sebenarnya bukan hal yang terlalu mengada-ada. Ya, itu mungkin saja terjadi. Ya, ketika kita memberikan kecerdasan kepada mesin, lalu mesinnya berpikir bahwa ketiadaan manusia lebih baik untuk
keberadaan si AI tadi. Ya, mungkin ada juga emosinya, bisa menghibur dan teman secara personal. Ya. Nah, isu yang harus diperhatikan itu yang pertama, jangan pakai AI kalau datanya terlalu sedikit. Ya. Kalau datanya sedikit nggak usah pakai AI. Terus masih bisa pakai cara lain yang lebih simpel dan hasilnya nggak jauh beda. Ya. Saya bilang tadi bahwa AI itu cocoknya untuk sistem yang sangat kompleks sehingga persamaan matematikanya panjang sekali dan rumit. Tapi kalau masih simpel dan outputnya juga masih simpel, ya nggak usah pakai AI. Terus nggak bisa dioptimasi. Ya, kalau sistemnya udah cacat dari sananya, nggak bisa diperbaiki lagi menggunakan AI, ya nggak usah pakai AI. Oke, jadi itu kurang lebih ya, kurang lebih apa namanya, pembahasan tentang sistem kendali cerdas, ya, tentang bagaimana perkuliahan ini juga akan dijalankan. Jadi itu pendahuluannya, ya, untuk apa namanya, untuk pengetahuan juga, karena memang sistem kecerdasan buatan itu akan semakin apa namanya, semakin populer di masa depan. Ya, kemarin juga yang MSIB Huawei juga dari Elektro itu semua menggunakan skema AI atau artificial intelligence. Itu memang sesuatu yang sangat apa namanya, sangat dibutuhkan di masa mendatang. Kalau di Elektro mungkin nanti terkait dengan robot, ya. Cuma memang kalau kita mau mendesain robot, ya, dengan kecerdasan buatan itu agak susah untuk aplikasi di robot secara langsung karena menggunakan aktuator yang banyak. Kita bisa belajar prinsip pemrogramannya dulu. Ya, untuk AI. Jadi kita bisa lihat memang sudah selayaknya kita semua tahu bagaimana prinsip AI atau kecerdasan buatan. Ya, tapi mungkin sebelum itu kita masuk yang lebih simpel dulu, yaitu fuzzy, ya, kendali fuzzy dan juga neural network. Ya, karena basic dari deep learning itu adalah neural network, dan kebanyakan artificial intelligence yang canggih itu menggunakan deep learning. Deep learning itu ada banyak macamnya juga, ada deep reinforcement learning, ada convolutional neural network, ada juga deep generative modeling, ya, dan juga ada recurrent neural network. Ya, itu semua ada fungsinya dan peruntukannya masing-masing. Nah, jadi tugasnya, ya, mungkin bisa dilihat di sini. Ya. Ini adalah tugasnya. Untuk minggu depan, jadi tolong sebutkan industri-industri yang menggunakan kendali konvensional dalam prosesnya, lalu identifikasi sistem yang bisa digantikan menggunakan kendali cerdas, dan jelaskan jenis artificial intelligence yang digunakan. Ya, jadi memang ini lebih apa namanya, lebih imajinatif. Coba cari source tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence, ya, yang pakai kendali konvensional itu apa, kira-kira bisa diganti AI atau enggak. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Ya, mungkin itu kalau ada pertanyaan langsung ya, dipersilakan.